keras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol Langit 9 dari Butapan Tetalopi, Kabupaten Bulukumba, daerah paling selatan, Provinsi Sulawesi Selatan. Viral video pengakuan kiai yang menikah dengan Saripah dari Malawi itu kemudian disuruh untuk bercerai dan dianggap melakukan perzinahan. Dan saya kira ini bukan hal yang baru sebenarnya, karena kita tahu sendiri bahwa Ketua Rabita Alawiyah juga, yaitu Habib Taufik, pernah dalam satu ceramahnya mengungkapkan hal tersebut, bahwa sudah banyak katanya perempuan-perempuan Saripah atau keturunan Nabi yang tidak menjaga harkat dan martabat Nabi besar Muhammad SAW dengan sembarang melakukan pernikahan dengan orang yang saya kira ditujukan kepada orang-orang pribumi ya. Nah, pertanyaannya kemudian lalu bagaimana ini dianggap sebagai anjuran Nabi, sementara Nabi sendiri kita tahu tidak pernah membeda-bedakan hambanya, bahwa kemudian ada orang yang berupaya sebenarnya menjaga nasabnya untuk tidak sembarang menikahi perempuan, tetapi tidak boleh juga kemudian diharam-haramkan, karena biasanya hal itu terjadi di mana-mana, termasuk di suku saya itu, suku Bugis, masih ada beberapa keturunan yang merasa bangsawan yang tidak boleh menikahi perempuan yang bukan bangsawan atau sesamanya. Tetapi itu hanya berlaku di internal, di pembicaraan internalnya mereka, tidak sampai mereka melamirkan keluar. Paling mungkin melalui wejangan-wejangan supaya tidak sembarang berhubungan dengan laki-laki. Tetapi di situ tidak ada unsur bahwa haram, tidak ada kemudian stigma yang mereka bangun bahwa yang dia lakukan adalah persinahan kalau melakukan pernikahan dengan orang yang dalam tanda petik tidak sederajat gitu. Nah, tetapi hal itu juga lambat laun kemudian sudah mulai terkikis seiring dengan modernisasi dan pengaruh ekonomi lah, karena saya kira memang hari ini orang banyak terjebak dalam konteks bagaimana membangun ekonominya sehingga cenderung abai dengan apa istilahnya untuk menjaga lagi nasab turunannya. Yang penting katanya menikah dengan orang yang mapan secara ekonomi atau yang jelas pekerjaannya. Itu juga sudah banyak yang terjadi seperti itu. Nah, dalam konteks ini yang kita bahas ini, perempuan-perempuan Arab yang masuk sebagian ya dalam suku atau PAM Malawi itu justru kemudian mengharapkan, bahkan dipaksa orang kadang-kadang untuk bercerai, berpisah. Dan ada pengalaman saya punya ipar itu, ipar saya ini kebetulan Sayyid. Saya tanya kenapa lari ke Makassar tinggal, kenapa tidak di kampung saja. Dia bilang berbahaya kalau saya di kampung tinggal. Saya bilang kenapa? Bilang kemana kamu itu ada cewek. Nah, di atas itu ketat sekali aturannya, kadang-kadang yang namanya cewek itu tidak boleh dinikahi oleh sembarang laki-laki, harus dari keturunan Sayyid juga. Begitu penjelasannya. Nah, tetapi kemudian banyak yang masih betul-betul berpegang teguh. Saya kira ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal kalau misalnya ini dibenarkan ya, karena faktanya ada yang membenarkan, ada yang tidak dari keturunan Sayyid juga. Terutama kalau kita melihat sejarah masa lalu itu kan para habaib para Sayyid atau Sarip yang datang lebih awal di Nusantara ini tidak pernah mengharam-haramkan perempuan-perempuan Arab itu menikah dengan pribumi, bahkan biasa saja bagi mereka. Nah, oleh karena itu saya kira ini diskusi khusus yang harus kita diskusikan. Kalau misalnya hanya sekedar menjaga nasab, ya tidak ada masalah lah. Tetapi tidak boleh ditegaskan bahwa haram, bahkan dituding orang untuk berzina, bahkan
orang dipersekusi untuk disuruh cerai karena persoalan itu. Saya kira begitu sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.